Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna bashiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-75 yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Afatatma'una, apakah kalian mengharapkan ayyuminu, bahwa mereka akan beriman, lakum, kepada kalian. Afatatma'una, apakah kalian mengharapkan ayyuminu, bahwa mereka akan mempercayai lakum, pada kalian. Waqad kana fariqum minhum, waqad kana fariqun, padahal sungguh ada sekelompok, minhum, dari mereka, yasma'una kalam Allah, yang sudah mendengarkan kalam Allah, summa yuharrifunahu, kemudian mereka menyelewengkan kalamullah tersebut, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka bisa memahaminya, wahum ya'lamun, sementara mereka telah mengetahuinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apakah mereka masih punya harapan terhadap orang-orang Yahudi bahwa mereka akan mempercayai Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, apakah ada harapan bahwa orang-orang Yahudi itu mereka akan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dijalani atau diikuti oleh kaum mukminin. Jadi maksudnya adalah ajaran Islam dan isinya. Karena sungguh orang-orang Yahudi sebelumnya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka sudah mendengarkan ayat-ayat yang di dalam kitab Taurat. Bahkan mereka sudah mendapatkan terlalu banyak bukti kebenaran yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Dan di antaranya adalah di dalam kitab Taurat itu sudah ada penjelasan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau memang mereka bisa diharapkan untuk beriman dengan nubuahnya Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, seharusnya dari dulu sebelum datang Nabi Muhammad mereka sudah percaya. Tapi sejak mereka mendengar kalamullah
yang ada di dalam kitab Taurat, terkhusus yang menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka mengingkari. Ya, karena mereka tidak suka, tidak mau kalau Allah mengutus seorang rasul itu selain dari bangsa mereka. Ya. Mereka maunya Allah itu tidak mengutus utusan nabi ataupun rasul kecuali dari bangsa Yahudi. Tapi yang dikabarkan dalam kitab Taurat yang akan datang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Makkah, orang Arab, orang Quraisy. Ya. Maka mereka kufur mengingkari itu. Nah, kalau dulu di zaman Nabi Musa saja yang mereka mendapatkan bukti-bukti kebenaran itu sudah ada, mereka saja mengingkari. Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad benar-benar datang di hadapan mereka? Apakah ada harapan lagi? Masih ada harapan mereka akan percaya. Mari kita lihat mukhtasar tafsirnya. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, afat tatma'una, apakah kalian masih berharap? Artinya afatarjun, apakah kalian masih berharap? Yuridu Muhammadan wa ashabahu. Allah menghendaki, ya, kalian di situ maksudnya Muhammad dan sahabatnya. Afatatma'una, apakah kalian mengharap? Masih ada harapan, maksudnya kalian Muhammad dan sahabatnya. Ayyuminu lakum, mereka akan membenarkan kalian, atau maksudnya membenarkan agama kalian. Ya, ayatu saddiqukumul yahud, apakah kalian berharap bahwa mereka akan, orang Yahudi itu akan membenarkan kalian? Bima tukhbirunahum bihi, apakah kalian berharap orang Yahudi akan membenarkan kalian terhadap apa yang kalian beritakan kepada mereka, yaitu berupa Islam, ajaran Islam dan isinya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal sungguh ada segolongan dari mereka yang sudah mendengarkan kalamullah. Apa yang dimaksud kalamullah di situ yaitu yakni at-Taurata, maksudnya adalah kitab Taurat. Summa yuharrifunahu, akan tetapi kemudian mereka merubah kalamullah tersebut. Yughayyiruna, mereka merubah ma fiha, apa yang ada di dalam kitab Taurat minal ahkami, berubah hukum-hukum. Mereka sudah tahu hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, tapi hukum itu mereka rubah. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka bisa memahaminya. Bukan karena tidak paham, mereka sudah paham, yang itu bertentangan dengan kemauan mereka sehingga mereka rubah. Aqaluhu maksudnya adalah alimu, mereka mengetahuinya. Ya, ghayyaru, mereka merubah sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka merubah sifatnya Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab Taurat. Di kitab Taurat itu disebutkan begitu detail sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang akan datang. Dan ketika Nabi Muhammad datang, mereka melihat langsung persis dengan mata kepala sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad yang ada dikabarkan dalam kitab Taurat. Itu benar-benar plek persis ada dalam diri seorang Muhammad SAW yang hijrah ke Madinah itu. Mereka lihat. Ya, karena mereka dari awal sudah kufur, maka mereka rubah sifat-sifat itu, dirubah oleh mereka, terutama pendeta-pendeta mereka, ya, dirubah. Jadi ayat yang ada dalam kitab Taurat yang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad dirubah sehingga dikesankan bahwasanya itu bukan Muhammad itu yang dalam Taurat itu, karena mereka merubah. Wa ayatul rajmi, dan mereka juga merubah ayat-ayat tentang rajam. Hukum rajam, mereka melakukan zina, itu hukumannya dirajam, tapi mereka rubah. Tapi di dalam kitab Taurat itu jelas dijelaskan hukuman rajam itu benar-benar ada dalam kitab Taurat. Tapi karena mereka memang mengikuti hawa nafsu, menyukai perzinaan, ya, dan hukuman rajam tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka merubah hukum rajam itu dengan hukuman yang lain. Nah, itulah perilaku orang-orang Yahudi. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui apa? Annahum kadzibun. Mereka mengetahui bahwa mereka itu dusta. Mereka tahu bahwa diri mereka itu dusta di dalam menyampaikan
hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat yang sudah mereka rubah sedemikian rupa, dan juga sifat Nabi Muhammad yang disebutkan itu dirubah, jadi terkesan bahwasanya bukan Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat tersebut. Allahu taala a'lamu bis-shawab.